Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baiklah, perkenalkan saya Raffi Devulur Rahman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing. Nah, langsung saja setelah kita ketahui bersama bahwa metode pembelajaran bahasa asing atau bahasa Arab itu sangat banyak dilakukan oleh para guru untuk pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing. Nah, apa saja sih metode-metode tersebut yang diajarkan, yang dipakai oleh guru untuk pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing? Oke. Saya akan menyebutkan metode-metode. Yang pertama itu adalah metode tata bahasa terjemah atau at-thariqah al-qawaid wa tarjamah. Nah, kemudian metode langsung at-thariqah al-mubasyirah. Dan yang ketiga adalah metode membaca atau thariqah al-qiraah. Dan yang keempat adalah metode dengar ucap, yaitu at-thariqah as-sami'iyah asy-syafawiyah. Yang kemudian metode elektik atau al-intiqaiyah, kemudian metode komunikatif yaitu adalah at-thariqah al-ittisaliyah. Maaf. Yang kemudian metode respon fisik total yaitu at-thariqah al-istijabah al-jasmaniyah. Kemudian metode guru diam at-thariqah as-samitah. Kemudian metode belajar bahasa komunitas yaitu at-thariqah at-ta'allum al-lughah fil jamaah. Kemudian metode alamiah itu at-thariqah al-insaniyah at-tabi'iyah. Kemudian metode sugestopedia yaitu at-thariqah at-ta'iyah. Itu semua yang telah saya sebutkan adalah metode-metode yang dipakai oleh guru untuk melakukan pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing. Nah, untuk pembahasan kali ini saya tidak akan membahas semua metode, tapi saya akan membahas salah satu metode dari metode-metode yang telah saya sebutkan tersebut. Nah, adapun pembahasan metode yang kita bahas pada hari ini adalah metode belajar bahasa komunitas atau bisa disebut sebagai at-thariqah at-ta'allum al-lughah fil jamaah. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan metode pembelajaran bahasa komunitas. Maaf. At-thariqah ta'allum al-lughah fil jamaah atau community language learning method. Adapun pengertiannya, belajar bahasa komunitas adalah sebuah pendekatan di mana siswa itu bekerja sama untuk mengembangkan apa aspek bahasa yang mereka ingin belajar. Nah, para guru di sini bertindak sebagai konselor dan parafrase atau yang kita biasa dengar itu adalah guru konseling. Nah, sedangkan peserta didik di sini itu sebagai kolaborator atau kolaborasi yang biasa disebut sebagai klien atau siswa, meskipun kadang-kadang peran ini antara guru dengan murid itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi belajar bahasa komunitas itu adalah sebuah pendekatan di mana siswa itu bekerja sama dengan gurunya untuk mengembangkan bahasa yang ingin
siswa itu pelajari. Kemudian hakikat pembelajaran bahasa. Dalam kaitannya dengan keadaan psikologi para siswa, si Suran itu mengajukan 6 konsep ya yang diperlukan untuk melahirkan proses pembelajaran. Yang pertama adalah security, aman, yaitu rasa aman. Nah, maksudnya adalah tumbuhnya rasa aman pada diri klien itu maupun konselor bisa dirasakan apabila rekan sekelas beserta konselornya itu menunjukkan sikap kerjasama dan serta saling mempercayai. Jadi dengan rasa aman, bahwa pembelajaran itu akan berjalan dengan sangat-sangat efektif atau sangat baik. Kemudian yang kedua, attention aggression, al-intibah al-adah, yaitu perhatian dan agresi. Ya, dalam metode ini, klien dan konselor itu diharapkan membina perhatian dalam pembelajaran. Nah, selain dengan al-aman, yaitu rasa aman, nah, murid dan guru ini pun harus mempunyai rasa perhatian. Nah, ketika ada dalam pembelajaran suatu perhatian, maka akan lebih memudahkan guru ataupun siswa untuk memahami apa yang mereka pelajari di suatu lembaga tersebut atau di suatu kelas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah retention atau reflection. Al-hifz au at-tazakur wa al-ta'ammul. Ya, artinya mengingat dan merenungkan. Dalam proses perenungan ini, para klien itu melakukan introspeksi untuk mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai bahan ajar dan masalah-masalah yang timbul dalam belajar. Itu menandakan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Selain yang dua tadi, rasa aman dan rasa perhatian, nah selanjutnya itu adalah mengingat dan merenungkan. Setelah mereka memperhatikan, setelah mereka mempunyai rasa aman, mereka harus mengingat-ingat dan merenungkan sejauh mana bahasa yang mereka telah pelajari. Apakah masih di situ saja atau sudah berkembang. Diingat-ingat terus dan direnungkan. Kemudian yang keempat adalah discrimination atau tafriq, yaitu artinya pembedaan. Pada tahap ini yang diperlukan adalah komunikasi mengenai isi pembicaraan. Namun demikian, pada tahap akhir, klien itu bisa membedakan satu elemen bahasa dari yang lain secara teliti, sehingga tingkat kebahasan yang dikuasainya tidak kasar lagi atau bisa diartikan berubah bahasanya. Seperti itu. Nah, jadi ada 6 konsep dalam pembelajaran, yaitu yang pertama rasa aman, kedua rasa perhatian, nah yang ketiga itu adalah rasa mengingat dan merenungkan, yang terakhir adalah tahap pembedaan. Kemudian tujuan dalam metode ini, dalam metode pembelajaran bahasa komunitas ini, itu adalah menguasai bahasa sasaran dengan penguasaan yang mendekati penutur asli. Nah, tujuan dari pembelajaran metode ini adalah untuk melengkapi siswa dengan kemampuannya untuk menguasai bahasa sasaran dengan penguasaan yang mendekati penutur aslinya. Kemudian mengembangkan perasaan kerjasama atau gotong royong dan memupuk perasaan harga diri yang tinggi dalam hati siswa atau klien. Inilah 3 tujuan atau untuk melengkapi kemampuan para siswa di dalam kelas atau di dalam sekolah. Untuk dari pembelajaran bahasa komunitas itu sendiri. Kemudian jenis kegiatan pembelajarannya. Nah, dalam metode ini itu tidak diberikan pekerjaan rumah atau PR. Nah, tetapi kegiatan pembelajaran ini itu dilakukan secara yang pertama adalah penerjemahan, kemudian kerja kelompok,
kemudian perekaman, dan kemudian transkripsi, kemudian analisis, dan kemudian refleksi dan observasi, kemudian menyimak, dan yang terakhir percakapan bebas. Nah, maksud dari penerjemahan itu adalah jadi para siswa itu ketika sudah mereka berbicara, maka seorang guru atau konselor itu menerjemahkan kata-kata yang diucapkan oleh seorang murid. Kemudian kerja kelompok, sudah kalian ketahui kerja kelompok itu seperti apa. Kemudian perekaman. Nah, di dalam percakapan atau di dalam sebuah kerja kelompok itu harus ada perekaman, harus ada suatu rekaman. Untuk apa? Untuk mengulang-ulang kembali dan mendengarkan kembali apa yang mereka ucapkan di dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian transkripsi. Nah, transkripsi di sini adalah siswa itu membuat transkrip untuk ucapan-ucapan dan percakapan-percakapan yang telah mereka rekam untuk praktek. Nah, setelah direkam, kemudian mereka dengarkan. Nah, kemudian siswa tersebut menulis apa yang mereka dengar dalam perekaman yang tadi. Kemudian analisis. Analisis itu siswa itu menganalisis menggunakan transkripsi yang telah mereka buat tadi. Kemudian refleksi dan observasi. Nah, refleksi dan observasi jadi adalah siswa itu memberikan tanggapan dan laporan. Dan memberikan laporan tentang pengalaman mereka dalam pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran suatu kelompok tersebut. Kemudian yang terus menyimak. Nah, para siswa di sini itu menyimak sebuah monolog yang disampaikan oleh guru. Ya, yang disertai dengan unsur-unsur bahasa. Kemudian yang terakhir percakapan bebas. Nah, para siswa di sini terlibat dalam percakapan bebas dengan guru atau dengan teman mereka. Apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan adalah seputar topik yang akan mereka tentukan sendiri. Jadi metode belajar bahasa komunitas di sini itu adalah dengan berkelompok. Misalkan 4 orang, 6 orang, atau 8 orang. Nah, apa temanya? Temanya di sini, temanya adalah yang menentukan itu seorang muridnya, bukan seorang guru. Jadi berbeda dengan metode-metode yang lain. Kemudian peran guru dan siswa dalam pembelajaran metode ini. Peran guru di sini adalah sebagai konselor, ya, penerjemah dan narasumber. Tugas utamanya seorang guru adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala perasaan negatif pada diri siswanya atau kliennya. Yang dituntut untuk memiliki sikap fasilitatif, baik dalam menularkan pengetahuannya maupun dalam membantu kliennya untuk maju dari satu tahap yang lain. Ya, sudah jelas apa kegunaan atau peran guru dalam pembelajaran ini adalah sebagai penerjemah dan narasumber. Kemudian peran siswa ialah melakukan sebuah interaksi antar siswa yang melibatkan pertukaran pengaruh atau pemikiran. Untuk apa? Agar mempererat keakraban, seolah-olah menjadikan mereka sebagai suatu masyarakat. Ya. Dan keakraban inilah yang akan mendorong para siswa itu untuk menyetarakan diri mereka dalam hal pembelajaran. Jadi peran guru dan siswa memiliki peran masing-masing. Nah, guru itu perannya sebagai konselor atau konseling atau biasa disebut sebagai yang dilakukan oleh penerjemah dan narasumber, menerjemahkan apa yang diucapkan oleh siswa tersebut. Nah, peran siswa di sini adalah
ia berinteraksi atau bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan teman sekelasnya atau dengan teman sebayanya. Untuk apa? Untuk pertukaran pemikiran-pemikiran mereka. Dan supaya mempererat tali silaturahmi atau keakraban dalam suatu masyarakat siswa. Selanjutnya itu adalah prosedur dan teknik metode belajar komunitas. Ya, prosedur utama pembelajaran bahasa asing atau bahasa Arab ini dengan metode belajar bahasa komunitas itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase investasi dan fase refleksi. Fase investasi itu mengacu kepada usaha melibatkan klien pada interaksi sosial. Contohnya bercakap-cakap atau berkomunikasi, muhadasah dengan orang lain dalam kelompok masyarakat tertentu. Kemudian fase refleksi itu mengacu kepada usaha melakukan introspeksi untuk mengetahui sampai di mana saya siswa itu telah menguasai bahan pelajaran dan masalah apa yang timbul dan mereka hadapi dalam kegiatan tersebut. Jadi setelah kita melakukan berinteraksi, nah, siswa tersebut harus melakukan refleksi. Nah, refleksinya seperti apa? Refleksinya dia melakukan introspeksi diri. Dia mengingat dan merenungkan sejauh mana nih bahasa mereka atau suatu pembelajaran mereka yang telah mereka pelajari dalam suatu kelompok tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan kegiatan atau metode pembelajaran bahasa komunitas. Tata cara sederhana penerapan metode pembelajaran bahasa komunitas. Yang pertama itu adalah kelas itu diawali dengan percakapan informal, di mana setiap siswa itu memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, kemudian konselor itu menjelaskan tentang tujuan dan tata tertib selama pembelajaran berlangsung. Kemudian mereka membuat lingkaran sehingga setiap siswa bisa melihat siswa yang lain. Ya, mereka kemudian duduk berdekatan dengan mikrofon dan tape recorder. Gunanya untuk merekam. Ya, yang telah saya sebutkan atau saya telah jelaskan di awal tadi. Nah, setelah itu, salah seorang siswa itu memulai percakapan dengan menyatakan sesuatu dalam bahasa ibunya atau bahasa aslinya. Kemudian konselor mendekati siswa tersebut, berdiri di belakangnya, membisikkan terjemahan kata yang diucapkan siswa dalam bahasa asing yang dipelajarinya. Gitu tersebut. Dan kemudian siswa yang dibisiki oleh konselor tadi mengulangi kata yang telah dia dengarkan sambil merekamnya dalam tape recorder. Nah, setelah tersebut, setiap siswa yang ada di kelas tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan. Kemudian guru atau konselor terus siap siaga di belakang siswa yang hendak mengungkapkan sesuatu, lalu menerjemahkannya dan mengungkapkan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa asing. Kemudian tape recorder diputar ulang secara bertahap. Nah, kemudian setiap siswa mengungkapkan kembali ide pikiran mereka dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, guru memilih beberapa ungkapan untuk ditulis pada papan tulis lalu memberikan komentar terhadap beberapa elemen bahasa yang perlu diperhatikan seperti pelafalan, kosakata, dan tata bahasa. Jadi setelah anak atau siswa itu melakukan pembelajaran kelompok atau berinteraksi, nah guru di sini harus memutar ulang apa yang telah tadi direkam. Ucapan yang telah direkam itu diputar ulang oleh gurunya. Nah, setelah diputar ulang, guru itu menulis di papan tulis. Mulai dari pelafalan, kosakata atau mufradat, dan tata bahasa. Nah, setelah guru itu menulis, para siswa
itu diberi kesempatan untuk menanyakan tentang setiap elemen bahasa yang telah dijelaskan guru pada tahap sebelumnya. Dan guru itu memerintahkan siswa untuk menyalin kalimat-kalimat yang ada di papan tulis bersamaan dengan terjemahannya dalam bahasa ibu mereka. Nah, itulah metode atau tata cara dalam pelaksanaan belajar bahasa komunitas. Nah, yang selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan. Tidak ada satupun, setiap kegiatan itu tidak ada kekuatan dan kelemahan. Pasti dalam suatu metode pembelajaran akan ada kekuatan dan kelemahannya. Akan ada kelebihan dan kekurangannya untuk siswa dan guru dalam pembelajaran tersebut. Nah, kekuatan atau kelebihan dalam belajar bahasa komunitas ini adalah upaya untuk mengatasi faktor efektif mengancam DFL dan ISL. Kemudian, konselor memungkinkan peserta didik untuk menetapkan besarnya diketik percakapan dan menganalisis bahasa induktif. Sifat berpusat pada siswa, metode dapat memberikan motivasi estriksik dan memanfaatkan motivasi intrinsik. Jadi kekuatannya adalah jadi kekuatannya itu adalah apa? Menetapkan siswa itu berpikir secara efektif, ya kan? Contohnya adalah menentukan temanya sendiri, berinteraksi. Nah, itu kelebihannya. Dan adapun kekurangannya, itu adalah guru atau pengajar dapat menjadi terlalu non direktif atau siswa sering perlu arah. Nah, metode ini mengandalkan sepenuhnya pada pembelajaran induktif. Hal ini tidak berharga bahwa pembelajaran direktif juga merupakan strategi yang layak belajar. Terjemahan adalah tugas yang rumit dan sulit. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada keahlian terjemah konselor. Jadi, kelemahannya adalah di seorang guru. Apabila guru tidak memahami apa yang diucapkan oleh seorang siswa tersebut, maka tidak efektif pembelajaran bahasa komunitas. Jadi, guru di sini harus menguasai bahasa asing yang supaya penerjemahan apa yang dikatakan oleh siswa tersebut dengan lancar atau penerjemahannya baik. Nah, itulah pembahasan yang saya telah jelaskan, yaitu tentang metode belajar bahasa komunitas. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan pada video kali ini atau pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan atau dalam pelafalan suatu kalimat atau kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.